Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'i qulubina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari besar wiladah salah satu a'immatil adhar, tepatnya Imam Muhammad Al-Baqir. Oleh karena itu, saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesempatan di depan para sadat, di depan para pengikut a'immatil adhar yang sangat mulia ini, di hari yang mulia ini, yang telah memberikan panitia, yang telah memberikan kesempatan untuk saya pribadi untuk membahas sedikit banyak tentang Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Nah, di setiap wiladah kalau antum lihat, jarang sekali orang yang melihat akhir dari wiladah tersebut, tetapi kita punya a'immah. Ketika kita juga punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika wiladahnya Sayyid Hasan ataupun Sayyid Husain Syahid, meskipun beliau bahagia, tapi di saat yang sama beliau juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Di saat yang sama beliau juga merasakan dan diperlihatkan akan akhir dari kelahiran itu, akhir dari putra yang dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah. Dan hal itu juga terjadi pada para imam kita. Kita tidak memang tidak diperlihatkan akan akhir itu, tetapi kita dibacakan sejarah akan akhir itu. Al-Imam Muhammad Al-Baqir di hari ini beliau lahir, tapi di saat yang sama kita harus ingat syahadahnya itu bagaimana. Kita harus ingat akhir dari hayat dari Al-Imam Baqir alaihissalam, yaitu di saat kita sekarang ini bahagia, di saat itu pula kita harus merasakan kesedihan yang menimpa Al-Imam Baqir dari awal beliau lahir sampai akhir hayat beliau, sampai menyandang kata syahid, yang menunjukkan bahwa semua upaya beliau, semua kinerja beliau, bahkan diam pun itu ada di jalan Allah. Tidak berada di jalan Allah, tidak akan disandangkan kata syahid. Nah, ketika kita melihat satu pernyataan dari para imam itu,
atau dari siapapun selain dari a'immah juga kita bisa lihat secara umum satu pernyataan itu terkadang mengungkap situasi tersendiri dari orang tersebut, atau dia terkadang menyatakan sesuatu yang bisa dijadikan hal itu satu respon dari situasi yang ada di sekeliling dia. Ada di satu pernyataan, rata-rata begitu semuanya. Nah, ada dua hadis dari Al-Imam Baqir, dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Yang mana hadis ini, di satu sisi dia mengungkap akan hakikat sesuatu. Umpamanya ya, Al-Imam Muhammad Al-Baqir menyatakan, "Mambala min syi'atina bibala'in fasabar, kataballahu lahu ajra alfi syahidin." Ini hadis ini menunjukkan satu hakikat akan pahala dari orang yang sabar. Pentingnya akan kesabaran ketika kita menerima suatu bala ataupun cobaan ataupun ujian. Terserah mau datang dari mana itu ujian. Ya kan? Mambala min syiatina. Kalau ada orang dari syiah-syiah kami yang mana dia mengalami ujian, bala, tertimpa satu bala, mambala bibalain, suatu bala, ada yang menimpa orang dari syiah kami. Kemudian apa? Fasobara dia. Tetapi dia bersabar akan ujian tersebut, nerima, diselesaikan dengan sangat baik, dijalani dengan penuh penghormatan dan yang lainnya. Fasobara, dia sabar akan hal itu. Kataballahu lahu ajra alfi syahidin. Maka apa? Maka Allah menuliskan kepadanya ajr, pahala alfi syahidin, 1000 orang syahid. Ya kan? 1000 orang syahid. Jadi pahalanya orang yang bersabar dari syiah kami, dari pengikut ahlul bait kami, yang tertimpa oleh bala, kemudian dia bersabar, maka Allah akan menuliskan kepadanya. Kataba itu menuliskan, bisa juga terkadang diartikan mewajibkan, wajib. Kutiba alaikumusiyam, kayak gitu. Kutiba itu kan tertulis, maksudnya ya memang ada satu ketentuan tertentu yang tertulis di sana. Allah menentukan kepada orang yang bersabar dari syiahnya dia ketika menerima bala, itu apa? Ajra alfi syahidin. Pahalanya 1000 orang syahid. Pahalanya 1000 orang syahid. Nah, di satu sisi ini hadis mengungkap satu hakikat tertentu akan pahala, akan pentingnya sebuah kesabaran ketika kita menerima bala ataupun yang lainnya. Sangat-sangat penting. Tetapi di saat yang sama, kalau kita melihat hal ini, apakah hadis ini, kalau kita tanyakan, apakah hadis ini tidak menunjukkan satu situasi tertentu akan yang ada, yang berjalan, yang bergulir di zaman Al-Imam Muhammad Al-Baqir? Apakah Al-Imam Muhammad Al-Baqir tidak menerangkan atau menjelaskan satu kondisi tertentu dari situasi yang dia alami, yang beliau alami, yang orang-orang pengikut beliau alami di saat beliau masih hidup, di zaman pemerintahannya beliau, di zaman keimamahannya beliau? Apakah
menunjukkan satu tertentu dari kondisi yang dialami oleh orang-orang Syiah waktu itu atau tidak? Tidak, ini hanya ataukah ini hanya sebuah pernyataan tertentu akan pengungkapan sebuah hakikat akan kesabaran ataupun yang lainnya. Nah, kalau antum lihat sejarah, ya, kalau kita runut sejarah yang ada di sejarah para khalifah dan yang lainnya, antum akan melihat darah pedang yang mereka hunuskan kepada para Syiah Ahlul Bait, para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Begitu juga di 2 tahun zamannya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu, antara tahun 99 sampai 101 Hijriah. Itu adalah parah-parahnya satu musibah, parah-parahnya pedang yang dihunuskan kepada para Syiah. Itu ada dalam sejarah. Itu ada dalam sejarah. Mulai dari zaman Al-Imam Husain Syahid sampai zaman Al-Imam Baqir, Muhammad Al-Baqir, itu pedang tidak pernah istirahat. Itu pedang tidak pernah istirahat untuk memburu semua pengikut-pengikut Ahlul Bait alaihimussalam dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Nah, salah satu analis bilang bahwa sisi yang diungkap, situasi yang diungkap oleh hadis ini, mambala min syiatina bibalain fasabar kataballahu lahu ajra alfi syahidin, ini adalah satu situasi yang mencekik, yang sangat parah, yang menimpa orang-orang pengikut Ahlul Bait alaihimussalam di zamannya Al-Imam Baqir. Al-Imam Baqir mengungkap situasi yang dialami oleh para Syiahnya itu dengan menyatakan satu hakikat akan kesabaran. Kataballahu lahu ajra alfi syahidin. Ini adalah situasi yang diungkap oleh hadis ini. Oleh hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Jadi antum bisa membayangkan sampai Al-Imam Baqir menyatakan satu hakikat, mengeluarkan satu hakikat tertentu akan pahala ini, itu apa yang terjadi yang menimpa para pengikut itu. Ya kan, seakan-akan kita kalau kasarnya lah, iming-iming kan. Antum tetaplah bersama kami. Karena apa? Karena kalau antum tetap bersama kami, ya antum akan punya ini, ajr ini, punya pahala ini. Syahid kalah pahalanya dengan antum semuanya. Ketika antum diburu, pedang diangkat di atas kepala antum ataupun yang lainnya, tetaplah bersama kami, tetaplah pegang kami. Karena apa? Pahalanya ini, antum punya pahala ini, ya gak apa-apa, pasti masuk surga, sebagaimana syahid masuk surga. Bahkan apa? Bahkan tingkatannya lebih dari seorang syahid, 1000 syahid, lebih dari 1000 syahid. Kalau kata kasarnya kita membaca ayat hadis ini kan seakan-akan dia mengungkap satu iming-iming. Tapi imamah ataupun para imam tidak pernah ngiming-imingin sesuatu yang lain, kecuali memang hakikatnya yang dikasih tahu, ya. Fakta yang sebenarnya dari kesabaran itu yang dikasih tahu sama beliau alaihimussalam. Nah, ini satu hadis yang mana menceritakan tentang kondisi parah yang dialami oleh para Syiah Ahlul Bait alaihimussalam. Ada yang kedua lagi. Kalau antum lihat kan
yang pertama ini, hadis pertama ini yang dikeluarkan sama Imam Muhammad Al-Baqir ini kan menunjukkan situasi yang dari faktor luar ke orang-orang Syiah, ya kan? Tapi apa? Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir yang menunjukkan satu situasi tertentu lagi yang ada dalam tubuhnya orang-orang pengikut beliau. Apa itu hadisnya? Nah, hadis min Imam Muhammad Al-Baqir, inna syi'atana man ata Allah. Man ata Allah, kecil hadisnya. Inna syi'atana man ata Allah. Bahwasanya Syiah kami, sesungguhnya Syiah kami adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Kecil, hadis kecil. Di satu sisi, kita lihat dua sisi lagi. Di satu sisi pertamanya adalah bahwa penekanan Al-Imam Muhammad Al-Baqir akan orang-orang Syiah, bahwa orang-orang Syiah itu gak keluar dari jalan Allah. Orang-orang Syiah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah Anda pastikan bahwa orang yang Syiah adalah pengikut Ahlul Bait, adalah orang-orang yang pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi hadis ini. Sisi keduanya apa? Tumbuhnya orang-orang yang kelompok gulat waktu itu. Gulat, tahu kan antum kan gulat? Yang ada di Syiah itu sendiri kan ada juga gulat. Yang berlebihan dia akan akidahnya, keyakinannya dia tentang imamah. Keimamahannya Imam Ali juga banyak hal yang diyakini yang di luar dari ketentuan yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang lainnya, dalam hadis Nabi, imamah dan lain sebagainya. Mereka itu melebih-lebihkan. Itu namanya gulat. Gak sesuai dengan jalur yang diajarkan sama Rasulullah beserta Ahlul Baitnya. Mereka punya keyakinan-keyakinan lain yang lebih dari keyakinan yang sudah diajarkan sama Ahlul Bait bersama Syiahnya. Itu namanya gulat. Di zaman itu juga parah. Di zaman itu juga sangat-sangat parah pergerakannya mereka. Mereka udah mulai ngajak orang. Mereka sudah mulai mengajak orang. Dan mulai banyak juga mereka punya pengikut. Waktu Al-Imam Muhammad Al-Baqir ada di Madinah, sedikit jauh jaraknya dengan para pengikutnya beliau yang ada di Najaf dan yang lainnya, orang-orang gulat ini yang bekerja dia. Mereka ciptakan hadis-hadis, lalu hadis tersebut dinisbatkan kepada para imam. Salah satunya Al-Imam Muhammad Al-Baqir sendiri. Dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad Al-Baqir sendiri. Sampai Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengkafirkan mereka. Itu banyak. Ini adalah sisi, ini adalah kondisi yang diceritakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam tentang situasi yang dialami oleh beliau alaihissalam. Di selama hidup beliau alaihissalam, dari kecilnya beliau sampai beliau dimandatkan sebagai imam oleh ayah beliau, secara yang jelas secara metode ilahi, ya kan, bukan sistem waris yang ada di kekhalifahan Bani Umayyah ataupun yang lainnya itu Bani Abbasiyah. Mulai dari situ, mulai dari awal beliau lahir sampai beliau syahid pun beliau mengalami dua hal ini. Ini dua hal yang bisa Anda sampaikan
di depan antum semuanya bahwa kesimpulan dari hal ini bahwa semua dari kita semua sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai pengikut yang mengaku Syiah, yang memandatkan diri kita dengan sangat beraninya, dengan sangat beraninya menyatakan diri sebagai Syiah Ahlul Bait, bahwa peganglah riwayat-riwayat dari Ahlul Bait, peganglah Al-Quran, karena Ahlul Bait tidak pernah menjalani, tidak pernah mengucapkan satu hal yang keluar dari Al-Quran. Bersabarlah antum semuanya atas apapun yang terjadi ataupun ujian atau apapun yang menimpa kita sehari-hari. Berpeganglah terus kepada Ahlul Bait alaihissalam. Jangan keluar dari ajarannya, sebagaimana sehingga kita termasuk orang-orang yang keluar dari hadis inna syi'atana min man ata Allah. Ataupun kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa melakukan hal-hal baik karena cuma tertimpa satu bala ataupun satu ujian tertentu, sehingga kita keluar dari mambala min syiatina bibalain fasabar kataballahu lahu ajra alfi syahidin. Kita tidak bisa menerima ajra, pahala ini. Kita tidak bisa menerima janji ini yang Allah sudah katab, yang Allah sudah tuliskan kepada orang-orang yang sabar. Jangan sampai begitu. Nah, hanya ini yang bisa Ana sampaikan untuk kesempatan yang penuh barokah ini. Sekali lagi Ana mohon maaf atas kelancangan Ana ada di depan para sadat mengucapkan satu kata atau dua patah kata tentang sejarah Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.